Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kembali lagi di podcast MUI Kampar bersama saya Sekarwangi dan rekan saya Kezia Belva Akila. Oke, untuk podcast kali ini kita bakal obrolin nih seputar jual beli marketplace atau jual beli online yang masih melibatkan influencer dan di mana influencer ini masih mau menjadi seorang buzzer. Dari hal ini, apakah hal tersebut termasuk marketing biasa saja atau sudah termasuk tindakan penipuan atau tindakan jual beli yang tidak sesuai dengan aturan Islam seharusnya? Baiklah, untuk saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Iskandar MISY. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke nih Ustadz. Jadi gimana nih menurut Ustadz tentang influencer Ustadz? Apalagi jika dia influencer yang besar, pastinya dia juga memiliki pengaruh besar. Sebut aja kita contohin seperti Ria Ricis, adanya Atta Halilintar, dan mereka-mereka itu masih mau menjadi influencer Ustadz untuk mempromosikan suatu produk atau barang jasa secara online dan menjadi seorang buzzer di media sosial Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bahagia ditemani oleh ahli-ahli ekonomi syariah, insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik, di dalam muamalah, karena muamalah ini termasuk ibadah yang mendekati ibadah ghairil makhdhuf. Karena ketetapannya tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka muamalah ini di dalam usulnya dia perbuatan yang mubah atau al-aslu fil muamalah al-ibaha. Asal pada muamalah itu boleh. Jadi sesuatu yang boleh itu selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka boleh dikerjakan. Ini sangat menarik nih hari ini. Di dunia hari ini, dunia teknologi, dunia media, dunia digital. Yang kita menghabiskan mungkin 8 jam ke HP kadang-kadang kan? Benar. Kadang menonton, dan semakin canggihnya sesuatu yang kita ingin beli, kadang-kadang kita terpengaruh oleh siapa yang menjualnya. Inilah istilah yang tadi disampaikan oleh saudari kita tadi, influencer. Jadi apa hukumnya? Hukumnya sebenarnya dia boleh sebenarnya. Hari ini kan orang yang produksi dia ingin barangnya cepat laku. Tidak mungkin dia akan mencari orang-orang yang memang di dunia maya itu 24 jam. Akhirnya followernya banyak, yang meleknya banyak, maka dia menitip produknya untuk dijual. Di dalam muamalah namanya nih mu'assar. Mu'assar ini artinya orang yang berpengaruh. Memang niat di awalnya mereka ingin mempromosikan saja. Influencernya ingin mempromosikan aja. Tapi melihat barang kadang yang ingin dijual itu harus cepat, maka kadang-kadang mereka jadi buzzer. Buzzer ini adalah membuat kelompok untuk seakan-akan barang itu bagus dan mantap. Ini tergantung misinya juga itu Ustaz. Tergantung. Karena ada juga buzzernya jahat-jahat sedikit nih. Bahkan jahat kali ada nih. Yang jahat kali ada, yang baik juga ada buzzer ini. Banyak yang baik. Jadi di dalam kaedahnya nih mu'assara fi wasail tawassul al-ijtimai, yaitu influencer di media sosial. Maka hukumnya boleh selagi tidak ada yang melarangnya atau yang mengharamkannya. Jadi gimana nih Ustadz jika dalam proses buzzer influencer ini memperkenalkan produk atau barang atau jasa tadi itu, dia masih ada unsur-unsur seperti barang tadi, ada unsur penipuan, tadlis, ada unsur goror, ketidakpastian gitu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah masih dibolehkan atau
bagaimana? Ataukah ada karena mereka dari jalur digital gitu? Atau itu bakal jadi bahan pertimbangan gitu karena mereka adalah mempromosikan secara digital? Kan karena jika barang-barang yang digital itu termasuk barang yang masih belum pasti kan karena belum Iya. dilihat gitu Ustaz. Ya itu bagaimana Ustaz? Jadi dalam jual beli itu kan kita kalau akad rukun jual beli itu kan ada penjual, Ada pembeli, ada barang, iya ada barang. ada akad. Nah, jadi di sini kebanyakan sebenarnya kalau memang tokoh ini betul, misalnya kan bisalah kita lihat, oh ternyata tokoh ini memang ada dan mereka ini ada akad perjanjian yang mereka tuh menjadi mendapatkan upah dari mempromosikan dari barangnya menjadi wakil. Jadi mereka mewakilkan untuk menjual barang produk dan dia mendapatkan ujroh upah dari barang itu. Kebanyakan kita melihat di zaman sekarang ini banyak tuh ada gharar, tidak jelas dia daya atau Iya, tidak kan, iya. atau penipuan. Kita kadang membaca karena Kita dia kadang memesan barang Iya. yang lain datang gitu Ustaz. banyak yang kita pesan tuh kadang-kadang HP-nya merek ini ternyata yang datang yang ini. Dan juga kita tidak bisa lagi bagaimana cara mengembalikannya. Nah, maka kalau dia muamalah itu seperti unsur-unsur haram sudah dia pegang, maka muamalahnya batal, berdosa dia nih. Istilah kita ni zalim orangnya. Karena Nabi sangat larang orang menzalimi saudaranya, baik secara dirinya, hartanya, dan juga kehormatannya. Jadi kalaulah nanti kita ingin menjadi influencer ini, syaratnya harus jelas, Jadi influencer yang amanah ya yang pasti. amanah. Jadi pada dasarnya menjadi influencer yang memperkenalkan produk atau jasa itu, jika dia tidak ada unsur-unsur yang negatif itu boleh-boleh saja, tapi jika sudah ada tadi unsur seperti tadlis, gharar, itu yang menjadi permasalahan ya kan Ustaz ya? Ya, karena ada syaratnya sebenarnya. Dalam muamalah syaratnya itu pertama produk dan jasanya jelas. Iya. Berarti ada barangnya. Kalau dia menawarkan barang, di mana tokohnya? Sebenarnya itu yang menjadi permasalahan digital Ustaz. Karena kita zaman sekarang tahu semuanya itu diatur oleh sosial media. Ada itu namanya produk itu apa namanya yang dia itu produknya itu dia ditipu daya dulu gitu. Maksudnya bentuknya itu tuh dia dibikin dulu gini, nanti datangnya lain lagi untuk sementara waktu diperkenalkan ke publik Oh, gitu iya. kan. Ada yang seperti itu ya Ada. kan, Delva? Jadi itu seperti itu yang sekarang banyak gitu Ustaz. Iya, mereka Memberikan, berarti itu gorornya ya Ustaz ya? ya gharar, dia termasuk ya penipuan. Penipuan, iya. Jadi dia membuat opini seakan-akan barang itu ada dan jelas. Iya. Ternyata ketika datang, Sudah lain dari apa yang disepakati. iya, ini banyak nih. Kadang kita beli baju, kita lihat baju ini warnanya cantik, ukurannya udah pas. Ketika datang sempit lah. Nah, ini padahal yang memakai itu cantik kan? Iya, kita lihat model-modelnya gitu kan. Ganteng-ganteng. Tapi ketika bahannya datang, Sudah tidak sesuai. tidak sesuai Itu dengan lantas bagaimana hukum bagi influencer yang menerima uang jika dia melakukan produk promosi tadi itu dengan ada unsur gharar dan tadi Ustaz? Apakah uangnya dipakai uang yang didapatkan influencer tadi uang haram juga? maka di dalam hadis itu kan al halalul bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mustabihat. Yang halal itu jelas, Iya. yang haram itu jelas. Ada yang ragu-ragu, namanya mustabihat. Kalaulah influencer ini niat hatinya memang ingin menjualkan produk, dia sudah meyakinkan produk itu, tapi ternyata di produsen yang berbuat kesalahan, maka akan berdosa, baik yang produsen itu. Karena bisa jadi yang ingin memperkenalkan itu dia tidak tahu produk, karena dia sudah punya kontrak kerja namanya kan, antara dia dengan yang punya produk. Sudah terlanjur dibayar. Sudah gitu ya? dibayar. Dan dia tidak tahu ternyata yang barang ini salah. Maka tidak ada khiyar di dalamnya. Maka sesuatu hari ini kan kita butuh misalnya barang tiba tak sesuai bisa dikembalikan gitu kan. Tapi kadang-kadang juga tidak ada. Maka kalau memang produk yang datang itu tak sesuai dan mereka tak mau, ya ini yang namanya zalim tuh di dalam
dalam muamalah. Jadi uang yang diterima jadi ikut Ya, tidak bagus. kalau kita dapatkan secara Zalim tak baik, ya zalim kan berdosa kan. Iya, iya. Berarti kita dapat uangnya ya uang yang tak baik. Iya. Walaupun banyak, keberkahannya tak ada. Tuh Ustadz, kalau misalnya Ustadz ada sebuah perusahaan atau brand, Ya. dia membayar seorang buzzer untuk menjatuhkan saingannya, menjadikan produk saingannya. Itu misalnya dia bilang gitu, influencer tuh bilang kalau produk ini pakai minyak babi atau apa, padahal itu nggak benar gitu. Itu kan udah memfitnah orang gitu. Dan itu dilakukan oleh seorang buzzer gitu, Iya. Ustaz. Contohnya seperti ini, Ustaz. Saya punya Iya. produk gitu. Dan dia ini orang yang saya bakal suruh untuk menjatuhkan produk lain tadi gitu Iya, kan. betul. Nanti kamu ngomong seperti ini ya untuk menjatuhkan brand lain tadi itu gitu. Itu kan sudah termasuk tindakan tidak baik gitu. Lain dari jual beli Islam itu bagaimana, Ustaz? Maka kita kan istilahnya tak boleh menjaga perasaan hati seseorang itu kan perlu. Maka sesama kita aja kadang Rasulullah itu ke anak kecil dia dijaga perasaan hati kan. Apalagi ini dia mulai ingin menjatuhkan saudaranya. Padahal muslim akhul muslim itu dengan muslimnya saudara. Maka juga Rasul mengatakan ya ibadullah ikhwana, wahai hamba-hamba bahwasanya kalian itu bersaudara. Maka kalau ada tujuannya sudah salah, pasti hasilnya juga salah. Misalnya kita sama-sama jualan nih, tapi karena dia menciptakan bazar yang jahat untuk menjatuhkan Produk gitu. kita, diseranglah akun resminya. Misalnya kan yang diserang tuh biasanya akun ya kan. Kalau serang berantem kan nampak orangnya. Ini kita nak tahu siapa lah namanya. Dibuatnya kadang-kadang Akun fake kadang. ya Iya. akun palsu kan dibuat, jangan beli katanya. Ini produk gagal katanya. Padahal orang tuh udah sulit membuatnya, dah diperhitungkan masanya. Ini orang yang mencari makan seperti ini biasanya berdosa nih. Karena sesuatu ini Bukan biasanya nggak sih, Ustaz, memang berdosa. berdosa, Pasti iya. sudah jelas Iya. berdosa ya. Iya. Karena di sini Rasul mengatakan hadis Muslim, barang siapa yang menipu kami maka ia bukan dari golongan kami. Ini hadis Muslim. Dan juga di dalam pendapat ulama, orang ini boleh dia menjadi bazar dengan syarat ada 4. Pertama, dia menyebarkan kebaikan, edukasi. Silakanlah jadi bazar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menipu. Yang ketiga, dibayar secara jelas dengan akadnya. Jadi akadnya baik, itu akad dengan akad ijarah dan wakalah. Yang keempat, maka hukumnya boleh dan berpahala malahan jadi bazar ini. Jika dia menyiarkan yang Ya, baik yang gitu baik. ya. Tapi Iya. banyak yang menyiarkan yang buruknya Ustadz. Banyak. Itu yang permasalahan sekarang ini, Ustaz. Iya. Mereka menjadi buzzer itu yang malah ke yang Untuk menjatuhkan produk orang lain. Bukan cuma itu, kadang overclaim juga bisa gitu Ustadz. Ini misalnya ada produk teh gitu, Iya. produk teh herbal. Itu kan memang bagus tuh Ustadz, produk teh herbal. Tapi dia dilebih-lebihkannya, kayak misalnya kalau minum produk ini setiap hari bisa memperpanjang umur gitu. itu kan sudah Bisa pada dasarnya dia tidak buruk tapi dia berlebihan. berlebihan. Gitu. Ya. Memang produknya bagus. Heeh. Cuma sampai memanjangkan umur diklaim kan begitu. sudah- Kadang gini, kalau umat Islam itu yang berdagang, karena umat Islam itu kalau berdagang karena dia Allah sendiri yang menciptakan halalul bai'a wa haramur riba. Sudah tu Allah sangat sayang kepada dan cinta kepada para pedagang. Al-Quran juga katakan ya ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan antara minkum. Hai orang beriman, jangan kalian makan saudara kalian dengan cara yang batil kecuali dalam keadaan berdagang. Ini kan bagus sebenarnya. Tapi ada orang yang ketika dia jualan akidahnya terbuang. Orang tuh kadang kan bahasa tadi kan, kalau minum teh ini maka hidup
panjang Panjang umur bisa umur, banyak umur kan? katanya gitu. Sangat berlebihan Iya. dia. Berlebihan. Jadi dia seakan-akan mentauhidkan dagangannya. Iya. Kita kan tak boleh mentauhidkan hanya kepada Allah. Kita boleh mentauhidkan. Misalnya kalau kamu nak pakai baju ini, nanti kamu sial loh kata. Itu kan dia mengiming-imingkan. Maka ini orang-orang yang ketika tauhidnya disalahgunakan. Dan ada juga Ustadz itu yang sekarang lagi hype ya Ustadz ya, seperti yang skincare. Iya. Karena ya mereka tuh saking overclaimnya Ustadz, mereka tuh hanya menggunakan total produksi itu di bawah total penjualan gitu, harganya gitu. Contoh, dia hanya menggunakan budget untuk membuat skincare ini misalnya hanya 1 juta gitu. Ya. Nanti dia menjualnya dengan harga 1.500.000 dengan iming-iming ini tuh sudah harga normal, harga ini. Itu kan sudah tidak baik gitu kan Ustadz. Iya. Itu sudah termasuk overclaim gitu. Dengan tandasan kadang juga mengatakan barang ini kami produksi di luar negeri gitu. Barang ini kami produksi dengan teknologi yang canggih gitu. Dari Swiss. Dari Swiss. Iya. Ya, itu juga termasuk bentuk overclaim kan Ustadz. Malah kadang dia bahkan produksinya entah di pelosok-pelosok kampung mana gitu kan, itu juga sudah termasuk penipuan gitu. Ya, karena kan tak amanah kan. Sebenarnya dia harus jadi amanah. Tapi karena dia ingin juga laku barangnya, maka dia menyebarkan berita hoax. Masa dia membuatnya di negara ini, padahal dia ada di Kampar misalnya kan. Jadi kan cerita bohongnya kan. Tapi apakah terpengaruh orang banyak? Iya. Banyak. Itu buat branding produk Iya. nggak sih? Biar Iya. kayak wah produk ini dari sini gitu. Kan Kadang orang beli itu gara-gara branding kan. Iya, gara-gara branding. Bukan gara-gara kualitasnya. Nanti dia Orang sengaja belum keluar negeri biar brandingnya itu terdukung gitu iya. ya. Dan ini memang diciptakan karena hampir 50% itu bukan biaya produksi yang mahal tuh, tapi biaya marketing. Iya, Salah satu marketing hari ini yang termahal itu Buzzer. meyakinkan melewati Meyakinkan pembeli. Iya, dengan influencer, dengan buzzer. Orang tuh mana mau dibayar murah-murah? Iya. Ya maaf Ustadz, saya bakal alihkan sedikit. Iya. Jadi jika marketingnya seperti itu bagaimana Ustadz? Jika dia pakai branding seperti itu untuk marketing untuk menarik pembelinya? Kalau dia pakai tujuannya baik, misalnya memang sesuai spek dari produknya dan produknya ada, itu dibolehkan sebenarnya. Oh bisa-bisa saja. Iya. Tapi Tapi jika sudah kayak kalau seandainya pun barangnya memang terbuat dari luar negeri, itu sebenarnya baik-baik aja gitu. Tapi kalau sudah di luar itu yang tidak baik gitu ya Ustadz. Iya, kalau misalnya barangnya memang tak jelas kan. Sekarang demi branding dia menipu, dan dia bisa kadang-kadang menunjukkan barang itu dengan keasliannya, padahal kan menipu nih. Hari ini kan ini yang kita sering tertipu. Buzzer. Bazar tuh. Kita lihat, bagus ya nih. Ini dari mana nih? Dari Korea katanya kan. Ya kan? Kan sekali kita lihat, oh iya mereknya betul. Ternyata bungkusnya bisa dibeli. Ya kan? Dicetak sendiri Dicetak gitu. sendiri. Maka yang membeli, baru pakai 3 hari 4 hari penyakit kulit, dan orang tuh tak mau tahu. Ini bahaya kali nih. Ini maka hari ini orang di dunia TikTok, di dunia Shopee, di dunia Pokoknya platform e-commerce lainnya lah gitu. Yang Mereka- ada transaksi jual belinya. karena mereka lebih menjanjikan sebenarnya kerja seperti ini. Bazar nih kan tidak ada kasih murah-murah kan, mahal lah. Ya. Luar biasa juga harga buzzer. Iya, kalau dalam muamalahnya mungkin kita akan melihat orang tuh jual produk. Kalau di buzzer politik orang akan menjual opini. Ini jahat bapak nih katanya. Padahal bapak ini nak pernah buat apa-apa, tapi orang bisa termakan oleh opini yang dikatakan oleh buzzer. Buzzer, iya. Bahaya nih. Bahaya buzzer nih ya. Jadi kalau kita jadi buzzer, maka kita anak-anak ekonomi syariah atau anak hukum ekonomi syariah, buzzer kita jadi apa? Kita sampaikan hidup ini harus bersyariah. Karena sebagian kita juga di muamalah ketika kita sampaikan tentang syariah, nih ya, bapak jadi buzzer syariah ya gitu kan. Jadilah buzzer syariah. Supaya apa? Supaya mereka tuh
muamalahnya takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, ini yang perlu. Karena juga hari ini seperti kita juga tak usah lagi nabung di ekonomi syariah, di perbankan syariah tuh katanya. Sama aja ini dengan konvensional. Ya, itu ini sekarang pengaruh siapa nih? Kalau tidak bazar buzzer yang aja. punya kerjaan. Ya. Karena kalau orang nanti pindah nabungnya tidak syariah, rugilah yang tuh. Maka ketika orang ke syariah dibuat pula opini dan bazar, tak usah nabung di syariah, biar mereka kembali lagi Ke yang konven- konvensional. ke tempat-tempat lamanya, kan? Jadi ini permasalahan yang kontemporer ini, dan bukan juga menjadi istilahnya kan kontemporernya karena teknologi kan. Kalau misalnya mereka tuh jujur, maka muamalahnya kan bagus. Karena muamalah ini kalau tidak didasari dengan keimanan, inilah yang terjadi di hari ini. Jadi gimana? Jadi Ustadz, Ya. gimana tuh sanksi dunia akhiratnya buat para influencer buzzer ini? Karena Oh, sering iya. menipu gitu. Itu kan sudah termasuk merugikan orang gitu. Jika dalam mempromosikan barang itu ada aja 50 orang yang tertipu dengan ikut dengan opininya tadi itu, wah, sudah merugikan banyak orang pastinya. Maka kalau memang kita bisa menyampaikan ke pihak yang apa kan, misalnya ke Pak Polisi untuk ini dicegah, tapi kan sulit juga cari datanya. Maka orang yang Itu seperti seperti yang kita kata-kata dipakai akun fake. ya, Iya. siapa yang bisa tahu? Hmm. Tahu mungkin, tapi bisa berubah dia posisinya dengan hari ini. Maka orang-orang yang seperti ini yang hidupnya makannya dari hal ini, intinya dia berdosa. Kadang buzzer sekarang bukan cuma orang lagi ya kan? Robot. Maka teknologi ini bisa merubah kondisi. Maka kalau kita lihat bisa juga marketingnya, buzzer itu memang diciptakan dari HP itu sendiri. Oke Ustadz, jadi ada saran Ustadz tentang seputar jual beli yang dilibatkan oleh influencer ini, terutama kepada orang yang menyewa influencer, orang yang menjadi buzzer, dan kita sebagai konsumen yang justru terkadang yang paling dirugikan dalam transaksi jual beli seperti ini Ustadz. Kita kalau menjadi orang terpengaruh di dunia ini, maka sangat beruntung. Tak semua orang bisa terkenal. Iya, betul. Maka ketika kita menjadi orang yang terpengaruh, orang dicontoh orang, jadi teladan bagi orang, maka ketika kita bermuamalah menjadi orang yang ingin menjual produk orang lain, atau influencer tadi ingin menjual jasa-jasa orang lain, maka juallah dengan amanah. Kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita ingin jadi bazar, kita ingin mempercepat penjualan, maka jauhlah menjatuhkan orang lain. Karena setiap kita menjatuhkan orang lain, takdir itu kembali lagi. Kita yang pernah menjatuhkan orang lain, maka kita juga pernah akan dijatuhkan oleh orang lain. Maka istilahnya akan membalik kepada diri kita sendiri. Maka juga kepada masyarakat yang ingin belanja, yang pemalas-pemalas kan, Harus lebih bijak. harus lebih bijak. Anak-anak muda yang ingin cepat, dia nak mau tahu, yang penting sampai di rumahnya. Jangan mudah-mudah tergiring opini pastinya. Maka opini-opini dari ketika kita belanja tuh perhatikan kali marketingnya. Apakah market ini betul ada atau tidak? Jangan sampai nanti juga bahaya juga. Kadang kita udah ingin beli ternyata penipuan, atau nanti kita dibuatnya janji-janji di sini di situ, akhirnya kita tadi culiknya atau apa. Maka ketika kita hari ini jadi masyarakat, maka lebih harus berhati-hati dan juga memilih akun-akun yang resmi yang sudah ditawarkan oleh produsen-produsennya. Nah, itu tadi obrolan kita seputar jual beli yang melibatkan influencer dan buzzer. Kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk berdagang dengan jujur, jelas, dan tidak merugikan orang lain. Begitu juga dengan influencer, memiliki tanggung jawab karena sudah mempengaruhi banyak orang.
Ingat, cuan boleh dicari tapi keberkahan tidak boleh hilang. Sampai Iya. jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi